Saya lihat kok Tuhan seperti ini begitu. Ini pasti ada yang buat. Manusia kok bisa buat Tuhan? Kenapa yang nggak buat ini aja yang disembah? Kalau manusia bisa buat Tuhan. Dalam pencarian ini saya tidak nyaman gitu. Kalau bawa ke wihara itu saya merasa tidak nyaman. Alhamdulillah sedari saya juga mencari ketuhanan di sebuah agama yang bernama agama Nasrani. Saya belajar dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP tentang Trinitas. Jadi saya lihat di situ ada pernyataan dari guru-guru yang di sekolah mengatakan bahwasannya itu Tuhan itu mempunyai bapak, Tuhan itu mempunyai ibu, Tuhan itu mempunyai anak. Saya berpikir lagi, kalau Tuhan berbapak, beribu dan beranak, nanti bisa bercucu dan bercicit. Kok sama dengan ciptaan Tuhan yang bernama manusia? Ini nggak masuk secara logika saya gitu. Sampai satu masa saya hampir waktu itu mau dibaptis, saya tidak mau. Karena saya tidak meyakinin begitu. Rasa kecintaan saya Islam itu mencari, ada satu getaran di dalam hati saya ketika teman-teman kecil saya di lingkungan Medan itu mengajak saya bertakbiran. Ada rasa kecemburuan saya kepada teman-teman saya Muslim. Saat itu saya diajak untuk bertakbiran. Ada gema takbir yang menggetarkan hati saya dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kok Tuhannya orang Islam ini agung sekali. Seolah-olah saya merasakan langit itu menggema asma-asma Allah seolah menggetar. Kok Tuhanku tidak seperti ini? Ada rasa kecemburuan saat itu. Nah, dalam pencarian ini sepulangnya dari takbiran melalui kalau di Medan itu naik pick up namanya, beramai-ramai. Sampai turun dari pick up, teman-teman saya masuk masjid melanjutkan takbiran. Saya nggak dikasih masuk. Saat itu teman saya bernama Subki berkata, Ali, kamu tidak boleh masuk masjid. Loh, kenapa? Saya bilang, karena kamu bukan orang Islam. Saya merasa sedih. Saya protes kepada Tuhan, kepada suatu itu saya menyebut Allah. Saya menyatakan kepada Tuhan, ya Tuhan, kenapa engkau tidak adil kepadaku sebagaimana teman-temanku, mereka dilahirkan dari seorang ibu yang muslim. Kenapa ibuku tidak muslim? Saya menangis. Di luar masjid itu saya duduk sendiri menangis. Engkau tidak adil kepadaku. Aku ingin mengagungkan engkau. Aku ingin memuliakan engkau. Tapi aku tidak bisa masuk ke rumah engkau. Inilah protesnya saat masih kecil dalam pencarian tentang ketuhanan. Nah, saat itu SMP saya meyakinkan bahwasannya saya mencari terus. SMP saya tidak mau makan lagi namanya daging babi di rumah. Karena ada satu kisah ketika saya di sekolah di SMP, saya masih tetap belajar agama Kristen. Saat itu saya telat keluar dari ruangan kelas saya untuk pindah ke kelas sebelah. Saya ditahan sama teman saya, udah duduk di sini aja di kelas ini. Saat itu pelajaran agama Islam, saya harus pindah. Nah, di situ menjelaskan tentang yang namanya haramnya daging babi. Sempat protes juga saat itu, saya bilang, kenapa sesuatu yang haram diciptakan sama Tuhan? Nah, suatu masa saya mendapatkan sebuah buku tentang ada yang zat atau binatang cacing pita yang di dalam babi yang kalau dipanaskan dengan panas sekian derajat Celcius pun dia tidak akan mati. Jika dia akan dikonsumsi, maka dia akan bisa berkembang biak. Saat itu saya tidak mau makan babi lagi di rumah. Orang tua saya mengalami kebingungan karena saya sudah jarang makan di rumah. Setiap ada masakan yang bernama daging babi, minyak babi, saya nggak mau makan. Kadang-kadang saya minta uang untuk beli nasi,
orang tua saya marah. Nah di situ orang tua saya mulai curiga sama saya. Alhamdulillah, mendingan saya nggak makan nasi atau nggak makan daripada saya harus makan babi. Itu mulai saya tinggalkan yang nama makan babi. Nah di situ dan mencari semenjak saya SMA, saya sekolah di saat itu setelah tamat SMP, orang tua saya menyusul di sekolah Katolik. Saya bilang oke, saya minta uangnya, saya ngurus sendiri. Nah kebetulan teman-teman saya banyak sekolah di Tunas Kartika atau yang pemilik tentara punya TNI punya. Saya daftar di sana. Alhamdulillah soalnya banyak muslimnya. Karena kalau saya di sekolah Katolik pasti banyak orang non muslimnya gitu. Nah saat saya mencari itu saya berazam dalam diri saya bernazar. Saat saya SMA ini saya harus masuk Islam. Karena ada rasa khawatir dalam saya takut mati dalam keadaan kafir begitu. Karena katanya kalau saya dengar pengajian, kalau orang mati dalam keadaan kafir, maka dia tidak mendapat akan ditempatkan di dalam narnya Allah Subhanahu wa taala. Rasa ketakutan itulah membuat saya ingin segera memasuk Islam. Nah, saat di sekolahan ada pelajaran agama Islam dan agama Kristen. Saat itu saya tidak mau keluar dari kelas itu. Saya tetap duduk yang agama Kristen, pindah ke kelas sebelah. Lalu saya ditanya kepada guru saya. Beliau bernama guru agamanya Pak Suhaimi Hasibuan. Lalu saya ditanya, kamu kok tetap di sini nggak pindah ke sana? Kamu agamanya apa? Mudah Pak. Saya bilang, loh, kok nggak ikut ke agama kelas sebelah? Emang saya nggak boleh belajar agama Islam Pak? Oh kamu mau belajar agama Islam, kata guru tersebut. Iya Pak. Alhamdulillah boleh diizinkan saya. Ada rasa gembira bagi diri saya. Rasa senang amat sangat karena saya diizinkan untuk belajar agama Islam. Karena saya kepingin berkumpul di dalam kelas itu, kalau bisa kelas itu Islam semua gitu. Jangan ada kelas orang yang bercampur di luar agama Islam. Nah saat itulah saya belajar sehingga saya menyatakan diri kepada guru saya tersebut, Pak, saya ingin belajar agama Islam. Kalau bisa, tolong nanti saya Islamkan diri saya. Oh baik, kata guru tersebut, Pak Suhaimi tersebut. Saat itu menjelang saya kelas 1 SMA tahun 87, saya lari dari rumah. Karena saya di rumah sudah tidak nyaman, ada namanya makanan minyak babi, daging babi, saya sudah tidak nyaman tinggal di rumah. Saya lari, saya bawa pakaian saya, tiba saat itu mau liburan sekolah, mau kenaikan kelas 2 SMA, itu saya sudah lari dari rumah mau pakai saya, orang tua saya tahu. Lalu orang tua saya menyuruh orang mencari saya kemana-mana. Saya ngumpet pindah sana, pindah sini ke rumah teman-teman saya. Dan orang tua saya itu nggak begitu paham sekolah saya di mana. Karena sibuk dengan pekerjaan. Orang tua saya itu berdagang. Yang satu lagi orang tua saya itu bekerja. Ayah saya merantau di suatu daerah yang bernama di perdagangan sebagai mandor. Nah saat itu saya lari dari rumah, saya ingin menyatakan masuk Islam, tiba-tiba guru tersebut nggak berani. Kalau dia menyatakan, dia takut orang tua saya menuntut. Karena saya belum begitu dewasa begitu. Nah, saya merasa kecewa. Karena saya sudah merasa, saya belajar di sekolah itu dengan kesungguhan. Saya belajar, alhamdulillah nilai di rapat itu saya dapat 8 atau 9. Sampai teman-teman Islam saya cemburu. Kok yang non-muslim nilai di rapor dapat 8 sampai 9, kok kami 6 sama 7. Ya kata guru tersebut memang dia benar ngisinya. Karena saya dulu lagi senang-senangnya belajar ilmu fikih, yaitu bukunya ada Sulaiman Rashid namanya. Nah di situ saya merasa kecewa. Tiba-tiba ada teman saya bernama Umar Rahman. Teman ini semenjak SMP saya juga berteman sama dia, sering main ke rumah dia tuh. Nah saya bercerita pada Pak Umar, Pak Suhaimi nggak mau ngislamin saya. Katanya tunggu saya tamat SMA. Saya nggak mau. Kalau bisa saya sekarang gimana ini Mar? Alhamdulillah dia mendengarkan apa yang saya ceritakan. Kemudian dia berkata, Ali sabar ya, saya nanti ngobrol sama ayah saya. Alhamdulillah besoknya teman saya ini berkata, Li
kau disuruh ayah ke rumah, ayah mau ngobrol sama kamu. Alhamdulillah setelah bercerita, lalu kata ayah teman saya ini, Pak Abdurrahman, seorang dosen di Universitas Pancabudi Medan, kalau memang begitu, ini mau masuk bulan Ramadan, kamu tinggal di rumah aja, kamu sekolah bareng sama Umar. Alhamdulillah saya tinggal di sana, saya disuruh puasa. Nah, pengalaman unik saya menjalankan puasa ini, begitu baru sekitar seminggu saya puasa, saya jatuh sakit. Tubuh saya panas. Lalu orang tua angkat saya menyuruh saya, gak usah puasa. Saya gak mau, tetap saya puasa. Karena ini pengalaman pertama saya berpuasa. Sekalipun saya belum bersyahadat, belum masuk Islam. Tiba tepatnya tanggal 25 Mei tahun 1887 di pagi hari. Kalau tidak salah itu di malam di hari ke-27 bulan Ramadan. Saya dipanggil sama orang tua teman saya, Pak Abdurrahman ini, mengatakan, Ali, Bapak lihat kamu ada kesungguhan untuk masuk Islam. Kapan kamu mau Islam? Bapak siap mengislamkan kamu. Saya merasakan ini sebuah kesempatan emas yang gak boleh disia-siakan lagi. Saya minta kepada orang tua teman saya ini, tolong Islamkan saya hari ini juga. Mereka juga bingung mendengar ucapan saya karena saya minta segera diislamkan. Kalau gitu, kalau bisa malam nanti kita persiapkan. Nah, ada sebuah kendala, saya harus menghadirkan 2 orang saksi. 2 orang saksi ini yang harus hadir dan menyaksikan saya di tempat dulu saya tinggal di awal di Jalan Johar tersebut. Lalu saya coba datangin bernama orang tua saya, Mama Yusuf, karena dari kecil saya suka main di situ. Beliau juga ketakutan karena beliau pernah diancam sama orang tua saya, jangan sampai ngislamkan diri saya. Kalau sempat ngislamkan diri saya akan dilaporin ke polisi. Lalu ada seorang lagi bernama Mama Ana, saya manggilnya Ibu Ana atau Mama Ana. Dia seorang guru ngaji di maktab. Saya dekat sama beliau ini. Saat itu saya menyatakan diri, Mak, mau nggak jadi saksi untuk saya masuk Islam? Kaget dia dan tidak percaya. Karena apa? Masa kecil saya memang cukup nakal. Dan yang tahu ilmu saya masuk Islam ini, saya sama Allah saja. Orang lain tidak ada yang tahu. Jadi keinginan saya hanya Allah saja yang tahu. Sampai dia meragukan, saya bilang, mana mungkin kau masuk Islam? Kamu masih suka beli minyak babi ke situ. Apa karena seorang perempuan kamu masuk Islam? Atau kena pacar? Atau kamu diiming-imingin sama orang itu dikasih uang? Saya menjawab, Mak, kalaupun saya beli minyak daging babi itu untuk kebutuhan dagang orang tua saya, kan saya disuruh orang tua. Kalau Mama mau tahu, tangan saya bungkus plastik ketika memegang panci tersebut. Jika terkena, saya cuci bersih-bersih pakai air. Dan saya masuk Islam ini lillahi ta'ala. Barulah beliau yakin, alhamdulillah malam itu mau menyaksikan saya masuk Islam. Namun keislaman saya ini orang tua saya tidak tahu sama sekali karena dirahasiakan. Dan saya minta dirahasiakan keislaman saya, jangan ada sampai satu kampung itu tahu saya masuk Islam. Karena ada ketakutan dari orang tua saya yang akan mencari saya, yang akan menuntut orang-orang yang mengislamin saya. Karena saat itu saya masih kelas 1 SMA dan saya buat surat pernyataan diri bahwasanya ini benar-benar keinginan saya tanpa ada paksaan dan suruhan dari orang lain. Alhamdulillah malam itu saya disyahadat, ada rasa haru. Begitu mengucap kalimat syahadat, dibimbing oleh seorang kiai dan dari Departemen Agama Medan. Ketika saya mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada rasa getar, ada rasa bahagia, ada rasa sedih. Karena hal ini sudah saya inginkan sejak dari dahulu, semenjak saya dari kecil. Dan saya bersyukur saat itu seolah-olah semua beban di dalam diri saya itu hilang. Yang mungkin selama ini yang saya cari saya sudah dapatkan. Bahkan saya sempat berkata dalam diri saya, mau kiamat-kiamatlah, yang penting saya sudah Islam. Ada rasa gembira yang amat sangat. Karena yang saya takutkan, jika saya mati dalam keadaan kafir,
maka Allah akan melemparkan saya di nerakanya Jahannam Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam itu saya diislamkan di keluarga Bu Haja Zainabun. Beliau adalah mempunyai orang anak Pak Abdurrahman, dosen di Universitas Pancabuni Medan, dan memiliki cucu yang bernama Umar Rahman, adalah sahabat karib saya. Jadi masih daripada bundinya istrinya Pak Edi Rahmayadi, Permargaan Bis. Alhamdulillah rasa gembira itu amat sangat saya dapatkan. Saya sudah Islam. Selama ini keinginan dari kecil ingin saya cari, saya dapatkan. Malam hari itu saya dimandikan Islam. Besok pagi saya khitan. Dan di saat mulai khitan saya disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Alhamdulillah setelah 3 hari, saat itu saya tidak berpuasa lagi karena dalam keadaan khitan, saya dapat melaksanakan sholat Id pertama sekali. Tetapi keislaman saya ini rupanya menyebar juga ke orang-orang. Sampailah ada seorang yang diseganin di Jalan Johar di Medan Sekip itu mendengar keislaman saya dipanggil. Namanya Bang Entong. Saya dipanggil ke rumah dia karena mama yang jadi Islam, jadi mama Ana ini mungkin bercerita kepada beliau. Dia nggak percaya kalau saya masuk Islam. Alhamdulillah saat itu saya disuruh bersyahadat, saya dipeluk sama beliau. Rasa haru sampai beliau berkata, kalau ada apapun yang terjadi sama kamu, saya siap membela kamu, Ali. Saya bersyukur ada orang-orang yang banyak mencintai diri saya. Namun perjalanan hidup ini masih panjang harus saya lalui, terutama pertentangan dari keluarga saya. Nah, ketika saya masuk Islam ini, saya sempat main pulang ke rumah. Dan sempat waktu itu saya dicari-cari orang tua, mau disidang juga. Karena orang tua mengetahui bahwasanya ini ciri-ciri saya itu udah mau ke Islam gitu. Nah kemudian saat saya menjalani Islam ini, kita memang diuji dan dicoba. Jadi memang benar kata Allah, jangan engkau mengaku beriman kepadaku, engkau mengakui kerasulan Nabiku baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kau masuk ke dalam dinul yang hak, yaitu inna dina inda Islam. Sesungguhnya kau akan kuuji dan kucoba. Ada rasa khawatir, rasa lapar, macam-macam. Dan itu saat itu ujian itu cukup berat. Saya sakit, bahkan mengalami koma. Saat itu orang tua angkat saya membawa saya ke rumah sakit. Bahkan saat itu saya dianggap sudah tidak mungkin untuk hidup kembali. Saat itu saya dikerumunin, sampai di kuping saya sempat dibisikkan kalimat la ilaha illallah kepada orang tua angkat saya. Dan waktu itu ibu saya udah hadir di situ, ada yang memberitahukan bahwasanya saya masuk rumah sakit. Ibu saya berkata kepada namanya Bu Nur, ya anak saya dibisikin apa itu? Lalu diceritakan bahwasanya saya sudah Islam. Kaget orang tua saya, dan orang Islam kalau mau udah seperti begitu harus dituntun namanya dengan kalimat la ilaha illallah. Lalu saat itu juga orang tua saya memisahkan saya dari keluarga orang tua angkat saya. Saat itu saya dipindah dari rumah sakit itu ke rumah sakit Nasrani yang di Medan, di mana rumah sakit Elizabeth. Di tengah malam saya sadar, lalu saya dibujuk untuk bisa pindah ke rumah sakit. Awalnya hanya berkata ke ahli syaraf, ke dokter syaraf, tidak mengatakan ke rumah sakit dulu, rumah sakit Elizabeth ini. Dan saya lihat orang-orang tua angkat saya udah gak ada kecuali satu, anak ibu angkat saya bernama Bang Yusuf, dia hadir di situ juga. Malam itu saya dibawa di mobil ambulan dalam keadaan diinfus. Tiba saya tersadar di rumah sakit itu, saya lihat ada patung gambar Bunda Maria di rumah sakit itu di tamannya. Saya protes, saya cabut infus tersebut karena saya nggak mau sampai masuk ke rumah sakit tersebut. Saya tidak sadar lagi. Tiba saya sadar saya sudah di
dalam keadaan di seat belt, tubuh saya, kaki saya dan kepala saya di X-ray. Tapi X-ray-nya zaman dulu pakai lampu cahaya yang besar. Di dalam seperti ada di kerangkeng kepala saya itu di X-ray otak atau kepala saya ini. Saat itu saya protes, saya minta pulang karena di rumah sakit itu ada khutbah tentang agama tersebut. Saya tidak nyaman, saya merasa tidak nyaman. Saat itu saya minta pulang, ibu saya marah, mengatakan saya anak durhaka, tidak mau ikut atau orang tua. Tapi ibu saya belum menceritakan tentang keislaman saya. Saya pun tidak memahami kalau ibu saya itu udah tahu gitu. Tiba setelah seminggu, waktu itu saya minta pulang, alhamdulillah anak ibu angkat saya Bang Yusuf ini ikut, saya minta pulang diantar naik beca. Setelah seminggu, alhamdulillah saya udah agak mendingan sehat. Saya pulang ke rumah pagi-pagi ingin membantu mengangkat barang-barang dagangan orang tua saya. Nah, ibu saya saat itu sama sekali tidak mau ngomong sama saya. Diam aja begitu. Saya merasa ada yang aneh gitu. Tapi saya tetap membantu orang tua saya itu mengangkat meja, apa yang dibutuhkan dari dalam rumah keluar untuk berdagang. Karena orang tua saya itu berdagang sarapan pagi gitu. Nah kemudian seminggu kemudian saya pulang lagi pasar pagi. Saya nggak pernah nginap di rumah, hanya sekedar datang membantu aja pagi. Lalu ibu saya berkata, Ali, kamu nggak salah masuk rumah, jangan kau langkahkan kakimu, kau lihat nomor rumah ini benar-benar, apa nggak salah nomor kau masuk rumah ini. Saya merasa kaget atas ucapan orang tua saya, karena orang tua saya berkata, kamu rupanya masuk Islam diam-diam ya. Udah kami larang, kamu tetap ngelawan, nggak mau nurut kepada kami. Saya diam aja. Saya sangat sayang kepada ibu saya. Saya tidak pernah mau membantah apa yang disuruh, tetap saya lakukan. Karena saya dari kecil, apapun yang disuruh ibu saya selalu mengerjakannya gitu. Nah, saat itu saya merasa sedih. Anak orang tua saya berkata, mulai detik ini kau bukan anakku lagi. Ada rasa sedih saya. Karena saya lahir dari seorang ibu yang sangat saya cintai, menyatakan saya bukan anaknya lagi. Alhamdulillah saya tidak pulang ke rumah, namun orang tua saya tetap memantau saya rupanya. Pada saat itu orang tua saya sudah pindah namanya dari Jalan Johar ke Gulugur Bypass, Desa Silawas namanya. Dan menyuruh orang untuk membujuk saya pulang ke rumah untuk balik ke agama dulu. Saya berkomitmen atas diri saya bahwasanya saya tidak akan pindah apapun yang terjadi bagi diri saya, sekalipun nyawa taruhannya. Karena rasa cinta saya sama Islam itu memang saya idam-idamkan dari kecil. Sampai ada seseorang memujuk saya mengatakan, Ali, tadi mama kamu pesan sama saya, pulanglah ke rumah. Ngapain kau tinggal di rumah-rumah orang? Gak jelas kehidupan kamu. Orang tua kamu masih sanggup menyekolahkan, menafkahi kamu, membiayai kamu. Kenapa harus tinggal di rumah orang? Dan balik ke agama dulu. Yang nyuruh ini beragama Hindu. Saya tetap tidak mau. Karena saya merasakan ujian ini adalah perjalanan hidup saya yang harus saya jalani. Nah, setelah sekian lama saya menjalankan Islam tersebut, alhamdulillah dengan rintangan dan ujian yang saya jalanin sampai saya mencari nafkah untuk biaya hidup sekolah saya bekerja, apapun saya kerjain. Sampai saya menarik beca, menjadi kuli bangunan, bahkan ngumpulin sampah warga, saya kerjain. Saya merasa yang penting saya sudah masuk Islam. Karena agama yang saya anut ini tidak bisa ditukarkan dengan apapun. Karena dalam mindset pola pikir saya, cara pandang saya, dan arah tujuan hidup saya sudah benar terarah dengan agama ini. Karena ini adalah sebuah agama yang menceritakan tentang fase kejadian tentang manusia. Dari alam ruh, ke alam rahim, ke alam dunia,
ke alam kubur atau alam barza, dan akan dibangkitkan ke alam yaumil mahsyar, sehingga nanti kita dihisab di sana akan meniti titian syiratal mustaqim, dan arahnya ke dalam nar atau jannah tergantung amal ibadah kita. Yang jelas setiap masih ada kalimat di dadanya, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia akan masuk ke dalam jannahnya Allah walaupun melalui proses penghisaban. Jadi inilah ketenangan jiwa saya, bahwasannya saya meyakini ini bukan 100%, 1000%. Apapun yang terjadi, agama ini tetap saya pegang kuat-kuat. Jangan sampai saya lepas lagi. Sekalipun semua keluarga saya sampai menghina, mencaci saya. Bahkan ada seorang kakak saya berkata, Ali, tidak mungkin orang tuanya orang Islam mau menerima diri kamu. Karena sesungguhnya mereka mengharamkan daging babi, dan kamu pernah memakan daging babi, di dalam tubuhmu telah mengalir darah babi. Mana mungkin orang tuanya orang Islam mau menerima kau. Ya mungkin karena rasa sayang kakak saya kepada saya, untuk saya bisa balik kembali ke agama yang dulu. Karena mereka tidak memahami tentang Islam, yang selama ini mungkin mereka melihat sisi Islam di lingkungan saya itu adalah Islam yang melakukan suatu hal-hal yang tidak baik, karena individu manusia yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan keislamannya. Nah, sekian lama saya berjalan di dalam Islam ini, saya dapat ketenangan jiwa. Alhamdulillah saya tertuntun dan terarah. Saya masih saat itu, karena sekolah saya jurusan biologi, saya sibuk dengan berkutat dalam pelajaran. Selesai dari SMA, ada ditawarkan orang tua angkat saya, apakah saya akan mau bekerja atau mengikuti orang tua angkat yang sudah disiapkan sama orang tua angkat saya, menjadi anak angkat Ibu Haja Ani Idrus, orang yang terpandang di kota Medan yang mempunyai koran harian waspada, dan seorang anak angkat seorang ulama, atau bekerja atau ikut kiai. Alhamdulillah saya bilang saya ikut kiai. Namun saya saat itu diberikan pesan kepada orang tua saya, kalau kau ikut kiai nanti kau tinggalnya di sebuah gubuk, kau akan ngurus masjid. Saya bilang gak apa-apa, saya ingin bisa baca Quran, saya harus ikut sama kiai sekalipun saya harus ngurus masjid. Dan alhamdulillah, emang apa yang dibilangkan orang tua saya semuanya benar. Saya ditinggal sebuah gubuk, saya berguru kepada seorang kiai asli dari orang Banten yang tinggal di Marelan, Pasar 6, Kampung Banten, yang bernama Pak Kiai Haji Muhammad Isa bin Abdul Malik Al-Bandani. Beliau sudah almarhum, semoga saja guru saya ini ditempatkan Allah di dalam jannahnya, diterangkan kuburnya, menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Karena saya sangat menghormati guru saya ini. Beliau begitu baiknya menuntun dan membimbing saya untuk saya bisa membaca Al-Quran. Nah, proses setahun saya berikut beliau, saya selalu melakukan sesuatu hal dengan izin beliau. Saya minta izin sebabnya saya akan merantau ke Jakarta, karena dari keluarga saya tetap mencari saya untuk mau membalikkan saya ke agama yang dulu. Tetapi saya merasa tidak nyaman di kota Medan karena lihat abang-abang saya kuliah. Memang ada satu cita-cita saya ingin kuliah, menjadi seorang ahli psikolog gitu. Namun saat itu tawaran dari orang tua saya menyatakan, jika kau ingin kuliah silahkan sampai gelar sarjana sebagaimana dengan abang-abang saya, tapi dengan satu syarat, saya tidak boleh mencium-cium tanah lagi. Artinya tidak boleh sholat, dan kemudian saya harus meninggalkan agama Islam saya. Saya menyatakan diri, mendingan saya tidak punya gelar daripada saya tidak punya iman. Karena iman ini adalah sangat berharga dalam diri saya, sehingga saya putuskan saya harus hijrah dari kota Medan, saya berangkat ke Jakarta. Waktu itu saya hanya ikut nenek angkat saya, sehingga orang berkata, kamu akan tinggal di mana? Lalu saya bilang, saya tinggal di masjid-masjid saja. Nah, rumah Allah itu rumahku, kata saya bilang begitu. Alhamdulillah, saya tinggal di sebuah masjid juga, sempat di Hayam Wurud, di Masjid Tablik namanya.
Ada 4 bulan saya tinggal di sana. Dan ujian tetap ada, tapi keyakinan saya sangat tinggi. Proses ujian ini menempa nilai-nilai batas kesabaran, keikhlasan saya, keimanan saya untuk bisa tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya anggap ujian ini tidaklah sebanding dengan apa yang didapat oleh para sahabat Rasulullah, yang mereka begitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, leher dan jasadnya akan terpisah, anaknya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda. Itulah pengorbanan dari para sahabat, dan sehingga saya melihat bahwa para sahabat mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka ridho menjalankan agama Allah selalu dengan sami'na wa ata'na. Saya pun berusaha untuk sekuat tenaga mengikuti jejak-jejak mereka, menjaga keimanan saya di dalam kalbu saya ini sampai akhir hayat saya. Panjang perjalanan cerita saya ini, sesungguhnya saya pun di Jakarta, ada saudara saya atau paman saya ditinggal di Pantai Indah Muara Kapuk. Saat itu saya sempat berkunjung kepada beliau, tapi beliau sangat marah kepada saya karena saya masuk Islam. Saya juga tidak menyalahkan mereka karena mereka belum paham atas agama yang saya anut gitu. Dan mencari-mencari, saya sekalian ikut tablik, saya sekalian menyampaikan rasa tanggung jawab saya kepada agama ini, untuk menyampaikan, mentablikkan agama Allah ini adalah bagian dari tanggung jawab saya yang kita sudah mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana para sahabat ketika masuk Islam, mereka juga menyampaikan, mentablikkan agama Allah, berjuang bersama Rasulullah SAW. Sekian lama saya berjalan di sini, banyak tetap ujian dan cobaan yang dijalanin, namun saya tidak pernah berputus asa. Saya yakin-yakinnya bahwasanya kehidupan ini akan didapat sebuah kenikmatan kalau kita mau menjalin secara ikhlas dan sabar. Walaupun kita bukan orang ikhlas, walaupun kita orang bukan yang paling sabar, tapi berusaha untuk berbuat ikhlas dan bersabar, untuk tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya yakin Allah pas berjanji kepada hamba-hambanya yang mengatakan, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, kata Allah, barang siapa yang menegakkan, membantu, menolong agamaku, niscaya kau akan kutolong. Sahabat ngaji cerdas, pengalaman yang saya dapatkan ini adalah sebuah hidayah yang sangat tidak ternilai. Maka bagi yang kita sudah beriman, jangan lepas hidayah yang ada dalam kalbu kita hanya karena sesuatu hal yang bersifat duniawi. Ketahuilah, kerugian yang amat nyata akan didapatkan jika kita menggadaikan keimanan kita ini. Ini adalah sebuah agama yang hak, kesebenaran agama yang harus diyakini, dihunjamkan dalam kalbu kita, kepada diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, anak keturunan kita. Sebejat apapun diri kita, seburuk apapun kita, sebodoh pun apa kita, diri kita, maka kalau masih ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam kalbu kita, asal kita tidak durhaka kepada orang ayah ibu kita, asal kita tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, asal jangan sampai kita murtad atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sebuah agama yang mulia yang tidak bisa dibandingkan dengan agama apapun. Sebagian Rasulullah mengatakan, al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Agama Islam adalah agama yang tinggi, agama yang sangat mulia. Tidak ada agama lain yang bisa menandingkannya, baik dibandingkan dengan apapun. Jadi kalau keyakinan ini, mari sama-sama kita hunjamkan dalam kalbu kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita juga bisa dimatikan dengan iman dan Islam, kita bisa dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Dan memang kenapa rata-rata saya perhatikan juga dengan kedua orang tua saya dan keluarga saya tidak mau menerima Islam bahkan sampai detik ini. Tetapi yang saya tangkap dari ucapan ibu saya, boleh engkau masuk agama lain asal jangan Islam.
Sampai mengatakan boleh kau masuk Kristen, boleh kau masuk Katolik, asal jangan Islam. Lalu saya bilang, kenapa kau nggak boleh saya masuk Islam? Kalau kau masuk Islam, kau pasti tidak mau makan di rumahku lagi satu. Kalau engkau masuk Islam, saat aku mati nanti, engkau tidak bisa menyembayangkan, mendoakan diriku, kata orang tua saya. Itu yang ditakutkan sama mereka. Jika kau masih beragama di luar itu, kau masih bisa menyembayangkan diriku. Jadi agamanya itu fleksibel gitu. Kalau Islam itu mutlak, nggak boleh lagi makan babi katanya, nggak boleh lagi menyembayangkan orang tua. Dan mereka apalagi orang tua saya Konghucu dan Buddha gitu ya agamanya. Dan itu anggapan orang Chinese, mereka sangat cinta dengan leluhur. Jadi kalau ada salah satu anggota keluarga atau anaknya masuk Islam, itu merupakan sebuah aib bagi keluarga tersebut. Apalagi keluarga dari pihak ayah saya itu memang cukup ningrat kehidupannya, cukup berada gitu. Sehingga ibu saya bilang, saya akan malu jika kamu masuk Islam, kalau keluarga dari bapak kamu tahu semua. Kalau kamu masuk Islam, seolah-olah aku nggak bisa mendidik anakku. Dari situ saya merasa sedih juga gitu, melihat ibu saya. Dulu ada hal yang saya takutkan ketika saya masuk Islam. Saya takut orang tua saya bunuh diri gitu, karena ada rasa malu gitu. Tapi saya tetap berdoa, semoga ibu saya itu setidak-tidaknya dikuatkan, bahkan dibukakan pintu hatinya untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.